Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Muhammad Samsudin. Di kesempatan kali ini, saya akan bercerita arwah jenazah yang hilang. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe dulu ke channel ini. Selamat mendengarkan. Arumi keluar dari kamarnya setelah selesai berganti pakaian. Wanita itu segera menyampirkan tas kecil yang biasa ia bawa kemana-mana sejak lama. Tas itu hanya dia isi dengan dompet dan ponsel, jadi Arumi tidak memerlukan tas yang ukuran besar. Irma sedang berada di dapur bersama Bisumi ketika Arumi muncul untuk berpamitan. "Bu, aku pergi dulu ke rumah Bude Unah ya. Nuning mengajak aku jalan-jalan hari ini. Sebelum besok aku ikut dengan ayah ke ruko untuk mulai bekerja," ujar Arumi. "Iya, pergi sana, tapi ingat, hati-hati di jalan dan jangan pulang terlalu malam," pesan Irma. "Iya Mbak Rumi, jangan pulang terlalu malam, takutnya nanti Mbak Rumi diikuti sama..." "Bisumi," tegur Irma dengan cepat. Bisumi pun langsung menutup mulutnya, lalu kembali berusaha fokus dengan pekerjaan saat itu. Arumi sempat mengernyitkan keningnya selama beberapa saat karena merasa aneh dengan ucapan Bisumi dan juga teguran ibunya kepada Bisumi. "Maksudnya apa, Bu? Apakah ada hal yang harus aku tahu?" tanya Arumi. Irma pun kembali berusaha tersenyum seperti biasa agar Arumi tidak curiga dan tidak banyak bertanya-tanya. "Bukan apa-apa, Cah Ayu. Maksud Bisumi adalah takutnya kamu diikuti orang jahat kalau pulang terlalu malam. Kamu kan anak perempuan, jadi jelas Bisumi juga khawatir," jawab Irma, berusaha memberikan jawaban yang masuk akal. Sayangnya Arumi bukanlah sosok yang mudah percaya begitu saja dengan sebuah penjelasan. Baginya jika memang sejak awal sudah mencurigakan, maka dirinya tidak boleh lengah sampai mendapat jawaban yang benar. "Kalau memang itu yang akan Ibu Sumi katakan padaku, lalu kenapa Ibu mendadak menghentikan bicara si Sumi?" selidik Arumi. Irma jelas paham kalau Arumi masih saja tidak mudah percaya atas jawaban orang lain jika menurutnya jawaban itu mencurigakan. Namun sebisa mungkin ia berusaha untuk tetap meyakini Arumi bahwa jawabannya barusan adalah jawaban yang sebenarnya. "Ibu adalah ibu kamu, jadi yang seharusnya memperingatkan kamu seperti itu adalah ibu, bukan Bisumi. Ibu gak suka kalau tugas ibu atas diri kamu diambil oleh Ibu Sumi. Maka dari itu, ibu menegurnya agar tidak mencoba ikut campur urusan ibu dengan kamu. Apa kamu sudah paham? Apakah jawaban ibu sudah bisa diterima?" tanya Irma bernada lebih tegas daripada sebelumnya. Arumi tetap saja tahu kalau itu bukanlah jawaban yang sebenarnya. Namun untuk menyelamatkan Bu Sumi yang mungkin tak sengaja keceplosan berbicara dari marahnya Irma, maka Arumi memutuskan untuk mengangguk dengan cepat. Kini Irma tampak begitu lega setelah melihat Arumi mengangguk tersenyum lagi seperti biasanya. Meyakinkan Arumi adalah hal yang paling menantang bagi Irma, jadi sebisa mungkin dirinya tidak pernah membicarakan hal yang akan membuat Arumi merasa curiga dan mulai meragukannya diri sendiri. "Ya sudah, kalau begitu aku pergi sekarang ya Bu. Assalamualaikum," pamit Arumi seraya mencium punggung dan tangan ibunya. "Iya Cahayu, Waalaikumsalam," balas Irma kembali bersuara lembut. Setelah Arumi pergi, Irma pun langsung menatap ke arah Bisumi. Bisumi sendiri sadar bahwa dirinya akan segera ditegur oleh Irma atas apa yang tadi hampir diucapkan olehnya. "Bisumi,
Saya tidak mau tahu. Lain kali jangan pernah lagi ikut bicara jika saya sedang bicara dengan Arumi. Apapun persoalan yang terjadi selama 5 tahun terakhir di desa ini, Arumi tidak boleh tahu. Saya tidak mau Arumi menjadi tidak betah untuk tinggal di sini lagi, tegas Irma. Iya Bu, maafkan saya, ucap Bisumi yang sebenarnya hanya ingin Arumi tetap baik-baik saja ketika berada di luar rumah. Sesampainya di halaman rumah, Arumi menatap ke arah letak jendela kamarnya dan kembali teringat dengan sosok Narsih yang mendatanginya. Apakah Bisumi mau memperingatkan aku soal keberadaan arwahnya Bu Narsih yang sering mendatangi warga di desa ini saat malam-malam ya? Apakah ibuku juga tahu tentang hal itu dan berusaha menutupinya dariku dan tidak mau aku merasa ketakutan? Batin Arumi. Keluar dari halaman rumahnya, Arumi segera menyengayuh sepeda lamanya menuju rumah Maimunah yang tidak jauh letaknya dari rumah orang tuanya untuk menjemput Nuning. Wanita itu tampak sangat menikmati perjalanan saat meski jaraknya sangat dekat. Sudah hampir 5 tahun ia tidak bersepeda di desa Grobogan sejak dirinya harus tinggal di Jakarta. Kini rasanya ia sadar bahwa dirinya merindukan hal-hal yang dulu sering dilakukannya. Rumah Maimunah sudah terlihat oleh Arumi, hanya tinggal beberapa meter lagi. Bahkan Nuning pun sudah melihat sosok Arumi yang sedang menuju ke rumahnya, sehingga membuat wanita itu segera mengambilkan tas milik di pundak. Namun sayang, Arumi mendadak harus mencengkram rem di tangannya kuat-kuat saat seorang tiba-tiba saja menghalangi jalan yang ia lalui. Nuning sudah hampir menutup matanya karena takut melihat jika Arumi akan jatuh dari sepeda. Untungnya Arumi sangatlah tangkas sehingga dengan cepat bisa menurunkan kaki kanannya untuk membantu menghentikan laju sepedanya. Rumi, ya ampun, ternyata kamu benar-benar sudah pulang toh. Aku pikir kemarin kabar kepulanganmu dari Jakarta hanyalah kabar angin semata, ujar Hendy, salah satu pria paling konyol yang selalu saja berusaha menarik perhatian Arumi. Saat itu Arumi berhenti tepat di depan warung milik Kasmiati, yang tidak lain adalah teman dekat Irma dan Maimunah sejak masih kecil. Kasmiati memiliki 2 orang putra bernama Aryo dan Ari. Aryo lebih tua 2 tahun dari Arumi dan Nuning. Sementara Ari seumuran dengan kedua wanita tersebut. Ketika Hendy sedang menghadang Arumi saat itu, Aryo dan Ari ada di warung untuk memeriksa stok barang yang ada. Mereka jelas merasa kasihan kepada Arumi karena harus menghadapi Hendy dan kelakuan konyolnya yang tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Kamu kelihatan beda sekarang Rumi, kamu semakin cantik melebihi cantikmu yang dulu, puji Hendy, berharap akan mendapat perhatian dari Rumi. Nuning sudah sangat resah saat melihat Hendy menghadang Arumi, maka dari itu ia segera masuk ke rumah untuk memberitahu ibunya. Kamu juga sekarang terlihat beda, Hen, balas Arumi tenang. Oh ya? Bedanya di mana, Rumi? Aku pengen tahu loh, goda Hendy. Arumi pun menunjuk ke arah galon mineral yang ada di teras warung milik Kasmiati. Menurutmu, kamu sama galon itu berbeda jauh, Hen? Masa sih? Kamu nggak tahu apa bedanya? Pancing Arumi. Mana aku tahulah Rumi, kan kamu yang seharusnya lebih tahu mengenal hal itu. Jadi, apa bedanya aku sama galon itu? Tanya Hendy penasaran. Aryo dan Ari terus mendengarkan ke arah warung tersebut. Bedanya, galon itu kecil, tapi punya manfaat yang besar untuk orang yang banyak. Lah kamu, sudah besar, kok malah tidak ada manfaatnya untuk sama sekali untuk orang? Minggir, Hen. Kalau memang niatmu mau berdiri tengah jalan,
jangan berdiri di tengah jalan kecil seperti ini. Sana, berdiri di tengah jalan raya sekalian. Omel Arumi mengeluarkan aura galaknya yang sudah lama terpendam. Hendy pun langsung lari di hadapan Arumi tanpa berani menoleh lagi. Aryo dan Ari sama-sama tertawa dari arah warung saat melihat Hendy yang kena semprot oleh Arumi. Maimunah dan Nuning baru saja sampai ketika Hendy sudah tidak ada lagi terlihat jejaknya. Oh alah, percuma aku khawatirin sama kamu, Rumi. Sebel Nuning. Santai Ning, yang aku hadapi itu kan cuma Hendy, bukan hantu. Balas Arumi sekenanya. Itulah sahabat cerita dari Arwah Jenazah yang Hilang. Ditunggu part selanjutnya.